Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel jempolindo.id. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah obat kadaluarsa yang menumpuk di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember hingga mencapai nilai sekira 6 miliar. Menumpuknya obat-obatan yang kadaluarsa itu disoal oleh anggota Komisi DPRD Kabupaten Jember saat rapat dengar pendapat RDP di gedung DPRD Kabupaten Jember pada hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023 siang. Seperti disampaikan Sekretaris DPRD Jember Edi Cahyopurnomo yang menyatakan bahwa menumpuknya obat-obatan kadaluarsa itu menimbulkan pertanyaan karena berdasarkan informasi dari beberapa puskesmas justru ada yang mengalami kekurangan obat. Berikut penjelasan dari Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Jember Edi Cahyopurnomo. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan terkait obat-obatan yang kadaluarsa di tahun 2021. Itu terakumulasi mulai tahun 2015 sampai tahun 2021, besaran nominalnya sebesar 6, sekian miliar. Iya. Yang itu yang berdasarkan dari DAU, ada yang dari sumber APBD. Nah, ini tadi sudah dijelaskan besaran jumlah di tiap-tiap puskesmas. Nah, saya berharap data secara rinci jenis obatnya apa saja yang itu masuk expired dan berapa jumlahnya dan besaran nominalnya. Secara detail Komisi D meminta karena itu sebagai laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap rakyat. Rakyat. Komisi D terus akan mengontrol dan mengawasi. Jangan sampai nanti data-data ini nggak sinkron. Nah, ini beberapa pengakuan yang disampaikan di RDP tadi, masih uang di puskesmas saja masih banyak kekurangan obat. Nah, kalau malah laporan dari Dinas Kesehatan masih ada di beberapa puskesmas obat-obatan yang expired. Nah, ini kan perlu kami butuh data konkret, Pak. Bukan hanya penyampaian data konkret, datanya ke Komisi D. Sampai sekarang Komisi D belum menerima data-data itu. Hanya dalam waktu dekat setelah itu data kami nanti Komisi D bersama Dinas Kesehatan dan FKG Gudang Obat Farmasi, nah, nanti kami cek langsung ke sana. Kalau melihat dari jumlah dan besarannya tadi kan kelihatan fantastis sekali. Kenapa kok sampai terjadi expired yang begitu besar? Apa karena dari timing pembelian atau memang itu obat yang memang sudah mendekati kadaluarsa, mungkin bisa terungkap juga tadi? Gimana Pak itu? Makanya kami telusuri keberadaan obat itu. Makanya tadi ini laporan tidak sinkron. Beberapa aduan juga melalui kita ketemu waktu turun ke puskesmas, ternyata puskesmas tidak ada obat-obat yang sampai dikembalikan atau expired. Laporan dari Dinas Kesehatan itu ada. Nah, makanya perlu data puskesmas mana aja yang itu mengembalikan karena kondisinya sudah expired. Nah, kami butuh data-data itu dulu. Setelah itu baru nanti kami akan cek betul data, karena data obat-obatan yang expired yang ada di puskesmas hari ini belum dikirimkan kepada Dinas Kesehatan karena masih ada di puskesmas besaran dan jumlahnya itu. Ini kan informasinya masih simpang siur. Pihak Dinkes menyatakan ada, pihak Dinkes menyatakan tidak ada, sementara obat-obatnya sendiri belum sampai hari ini belum ada pemusnahan. Ini apa tidak muncul khawatiran obat-obat itu kemudian terdistribusi karena ketidaktahuan petugas atau nakes di puskesmas itu kemudian diberikan ke pasien atau kan tentunya kan juga muncul khawatir ke sana kalau tidak kunjung dimusnahkan. Ya, makanya saya butuh data yang konkret, data yang valid dari Dinas Kesehatan. Nah, mana puskesmas yang mengembalikan obat-obatan yang sudah kadaluarsa. Nah, ini kan sampai sekarang Komisi D berulang-ulang sering meminta kepada Dinas Kesehatan untuk diberikan data kami. Nanti akan kami cek kalau kita sudah kami dapat data puskesmas mana aja yang mengembalikan itu kayak obat-obatan baru kan nanti akan kami cek ke lapangan apakah betul obat jenis apa, karena yaitu keluhan di bawah
banyak pasien-pasien masih belum, khususnya masyarakat yang tidak mampu belum mendapatkan obat dari sana, bahkan beli di luar. Makanya tak cek gitu. Kalau masih ada laporan dari kepala dinas disampaikan, Puskesmas mengembalikan karena obatnya kadaluarsa. Kami butuh data real, data konkretnya. Ya. Konsumsi masyarakat. Ya. Jangan sampai nanti obat-obatan itu nanti terus digunakan lagi. Itu. Makasih. Baik. Sahabat Jempol, menjawab pertanyaan dari anggota Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Dr. Kushar Yudjarto menjelaskan bahwa obat-obatan yang kadaluarsa itu merupakan akumulasi dari tahun 2016. Pada saat pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang tidak menggunakan fasilitas kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit, sehingga banyak obat-obatan yang tidak bisa digunakan. Berikut penjelasan dari Dr. Kushar Yudjarto. Yang tentang obat? Iya, yang tentang obat. Oh iya, sebenarnya obatnya itu nilainya besar karena memang akumulasi dari tahun 2016 ya, dimana ada obat yang memang ada di WFK atau yang di puskesmas, ada obat-obat program yang tentunya dengan adanya kasus COVID itu pengunjung di puskesmas itu turun drastis, sehingga pemakaian obat juga menurun drastis juga, sehingga tercatat sampai tahun 2022 akhir itu sekitar ada 6 miliar sekian jumlah obat yang harus dimusnahkan. Dan alhamdulillah dengan nanti DPR akan bisa menyaksikan bagaimana pemusnahan obat itu akan dilakukan, sehingga nanti kalau sudah dimusnahkan tentunya penggunaan ruang untuk obat-obat lebih bisa maksimal lagi, karena juga gudang puskesmas atau juga GFK juga terbatas kalau masih ada obat-obat yang belum dimusnahkan. Terkait tadi masalah CPK dan dan dari BPJS itu sendiri gimana Mas tanggapan dari? Untuk JPK memang dari JPK sendiri ini bisa digunakan semua masyarakat Jember yang mempunyai KTP Jember. Pertama itu dulu. Kalau dia sudah punya BPJS, dia pakai BPJS-nya. Kalau ada masalah dengan BPJS, entah dia itu tidak aktif atau dia baru mengaktifkan reaktivasi nunggu 15 hari lagi, ini masih bisa menggunakan JPK. Berarti kalau sudah punya BPJS nggak bisa menggunakan JPK gitu Pak? Kalau BPJS-nya aktif, pakai BPJS-nya. Tapi kalau dia terdaftar BPJS tapi belum aktif, atau dia terdaftar BPJS ada tunggakan yang harus dibayar, nggak bayar misalnya, itu kan statusnya terdaftar di BPJS tapi nggak aktif, atau dia reaktivasi baru bayar hari ini, baru aktif kan 15 hari lagi. Nah ini bisa menggunakan JPK. Demikian sahabat Jempol, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.